Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020 atau minggu yang ketiga, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak setiap keluarga di rumah masing-masing yang tidak sempat hadir di gereja untuk mengumpulkan anggota keluarganya dan kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa dan kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Sesudah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Untuk memuji dan memuliakan namamu serta mendengarkan firman-Mu. Dan sesudah itu kami akan berdoa bersama-sama. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami sekalian. Kami sambut kehadiran-Mu di tempat ini. Dan kami mau masuk dalam pujian dan penyembahan kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian awan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Turunlah Roh Kudus atas kami. Turunlah awan kemuliaan-Mu bagi kami. Memenuhi bait-Mu yang suci. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi hati kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini.
Biarlah awan kemuliaan-Mu Tuhan dicurahkan bagimu. Kami Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak disembah. Haleluya, terpujilah Allah Bapa di sorga, terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus yang layak disembah. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Pada saat ini kami berdoa bersama-sama, mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami berdoa supaya Roh Kudus mengurapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dan Engkau mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, di gereja ini. Untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Allah yang kami dengar akan menjadi berkat untuk kami semua. Mempertumbuhkan iman kami, meyakinkan kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan dan setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan menyambut firman-Mu dengan sukacita pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah Niniwe diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan daripada Niniwe ini ada kaitannya dengan seorang nabi Tuhan, yaitu Yunus, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu sebelum kita akan mempelajari lebih jauh, kita akan bersama-sama mengenal siapakah Yunus ini. Dan saya akan menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa Yunus adalah salah satu nabi Tuhan di dalam perjanjian lama, di mana dia berasal dari Galilea. Dan Yunus ini lahir di Israel. Dia bertumbuh besar di Gath-Hefer, kurang lebih 3 mil jauhnya dari Nazaret. Dan Yunus ini diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan pertobatan kepada bangsa kafir, yaitu Asyur, yang pada saat itu ibu kotanya adalah Niniwe. Dan perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yunus itu tertulis di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama. Yunus pasal 1 ayat 1 berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Yunus ini bukan merupakan tugas yang mudah. Bagi Yunus
ini bukan merupakan suatu tugas yang gampang Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini adalah benar-benar satu tugas yang sangat berat bagi Yunus. Karena apa? Karena Yunus mengetahui persis tentang kehidupan daripada bangsa Asyur atau bangsa Niniwe ini. Sehingga ini bukan merupakan suatu hal yang gampang bagi Yunus untuk pergi kemudian melakukan perintah Tuhan seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan tadi, saudara-saudara. Mengapa sehingga Yunus tidak pergi? Karena Asyur ini memiliki reputasi yang kurang baik, Bapak Ibu sekalian. Di mana yang pertama, bangsa Asyur atau bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang sangat kejam. Mereka tidak peduli ya terhadap kehidupan manusia. Mereka sungguh sangat kejam. Dan tidak perlu saya menjelaskan tentang kejam, karena Bapak Ibu semua tahu tentang arti daripada kejam itu. Kemudian yang kedua, yaitu bangsa Asyur ini adalah merupakan suatu suku yang suka menindas bangsa lain. Mereka selalu ingin untuk menjajah, bahkan menindas bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga di sini adalah Asyur adalah musuh lama daripada Israel. Nah, Yunus ini adalah merupakan keturunan daripada Israel. Dan oleh karena dia tahu bahwa Asyur ini adalah merupakan musuh lama daripada Israel, atau boleh dikatakan musuh bebuyutan, maka Yunus walaupun sudah diperintahkan oleh Tuhan, tetapi Yunus akhirnya memilih untuk tidak pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman kepada bangsa Niniwe ini, Bapak Ibu sekalian. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu Yunus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa terhadap bangsa Niniwe ini. Dan yang kedua adalah Yunus berpikir bahwa ini enggak benar Tuhan ini. Masa Tuhan itu ingin menyelamatkan suatu bangsa yang jahat seperti bangsa Niniwe ini? Masa Tuhan mau menolong mereka? Masa Tuhan mau melepaskan mereka dari malapetaka? Itulah yang menurut pikiran Yunus ini tidak mungkin. Dan ini tidak boleh dilakukan menurut pemikiran Yunus pada saat itu. Yang ketiga adalah, maka itu Yunus memutuskan untuk lari ke Tarsis, saudara-saudara. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Dan saudara-saudaraku, Yunus menjadi buronan pada saat itu. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa karena Tuhan yang mengutus, ya maka tidak ada seorang pun yang akan lari dari hadapannya. Karena Tuhan yang memanggil dan Tuhan ingin untuk memakai Yunus, maka kemanapun Yunus berlari, Tuhan tetap mengejar dia. Sampai dia menuruti kehendak Tuhan dan dia mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya pada saat itu, saudara. Sehingga pelarian daripada Yunus ini, saudara-saudaraku, mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali persoalan, melewati banyak proses untuk membuat Yunus supaya Yunus ini betul-betul takluk di hadapan Tuhan dan menuruti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah lewat Yunus ini kita semua belajar bahwa kita tidak boleh lari dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita untuk kita melayani Tuhan, kalau Tuhan memanggil kita untuk kita membawa kabar keselamatan bagi orang lain atau bagi bangsa lain, maka hendaklah kita menuruti kehendak Tuhan. Supaya dengan demikian maka bangsa-bangsa lain pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian.
Saudara-saudara tahu bahwa akibat daripada ketidaktaatan Yunus ini sangat fatal. Di mana Yunus pada waktu itu dia melarikan diri untuk pergi ke Tarsis menumpang kapal. Kemudian setelah dia naik di atas kapal itu dan kapal ini berlayar beberapa mil jauhnya, maka tiba-tiba ya kapal itu mengalami kegoncangan, mengalami gelombang, mengalami persoalan, dan kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu hampir tenggelam pada saat itu. Yang pertama yang terjadi pada saat itu adalah terdapat di dalam Yunus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yaitu akibat daripada ketidaktaatan Yunus ini, penumpang satu kapal hampir mati tenggelam pada saat itu. Memang tidak disebutkan berapa jumlahnya di atas kapal itu. Tetapi saya percaya bahwa karena Niniwe ini adalah tempat perdagangan dan ekonominya bagus. Semua orang hidup sukses dan makmur di kota Niniwe ini. Maka saya percaya bahwa di atas kapal itu, saudaraku, ada banyak orang di dalamnya. Kemudian di dalam ayat yang kelima, yaitu akibat ketidaktaatan Yunus ini menyebabkan kerugian yang sangat hebat. Kerugian harta benda yang dibawa oleh kapal itu habis lenyap. Karena apa? Karena ketidaktaatan daripada Yunus. Yang ketiga, ketidaktaatan daripada Yunus ini akhirnya menyebabkan Yunus diangkat, kemudian akhirnya dilemparkan ke dalam laut. Saudara, memang enak kalau dilemparkan ke dalam laut. Ya kalau bisa berenang, kalau kita tidak bisa berenang, bagaimana kita bisa menghadapi gelombang yang sangat besar itu? Kalau saya tidak bisa berenang, dan tentu kalau dilemparkan di dalam laut ya sudah mati saudara-saudaraku. Tapi puji Tuhan, walaupun Yunus dilemparkan di dalam laut, tapi Tuhan masih mengasihi dia. Kemudian akhirnya atas seizin Tuhan, maka Yunus ditelan ikan besar. Kemudian akhirnya Yunus harus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Saya tidak bisa membayangkan betapa gelapnya tinggal di dalam perut ikan, saudara-saudara. Tidak ada lampu yang bersinar. Tidak ada oksigen yang baik yang bisa dihirup di dalam perut ikan. Dan juga saudara-saudara, yang dihadapi pada Yunus pada saat itu adalah kematian, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin Yunus akan hidup di dalam ikan itu. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Maka sekalipun Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam, Tuhan tetap melindungi dia, Tuhan tetap memelihara dia, Tuhan tetap menolong dia. Sehingga di dalam kitab Yunus diceritakan bahwa di dalam perut ikan Yunus masih ada kesempatan untuk sadar. Yunus bertobat, Yunus berdoa kemudian minta ampun kepada Tuhan di dalam perut ikan itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga oleh karena Yunus bertobat, Yunus sadar, dan Yunus minta ampun kepada Tuhan pada saat itu. Maka di dalam kitab Yunus pasal yang kedua ayat 10 mengatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara lihat bahwa sesungguhnya dalam situasi, dalam kondisi seperti apapun, bahkan di dalam bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk hidup menurut akan kehendak Tuhan. Karena kalau kita menuruti kehendak Tuhan, maka Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini.
Dia berkuasa atas segala ciptaannya di dalam dunia ini. Dia berkuasa atas segala ikan-ikan di laut. Maka firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara bisa lihat. Ikan bisa tunduk dan taat terhadap firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan kepada ikan itu, saudara-saudara. Jadi sesungguhnya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berkuasa atas binatang, Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia, dan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut terhadap apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Sebab apa? Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mati. Ya. Kalau Tuhan tidak menghendakinya. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, untuk kita belajar dan kita mau taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian. Nah sekarang kita akan melihat tentang pertobatan daripada Nineve. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nineve, saudara-saudaraku. Ketika Yunus berjalan kaki berkeliling Nineve selama 40 hari. Kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa Nineve akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bahkan murka Allah akan dicurahkan atas Nineve pada saat itu. Maka 3 hal yang dilakukan oleh Nineve ini, saudaraku, adalah yang pertama, yaitu mereka berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Bukan hanya manusia yang berdoa dan berpuasa, tetapi binatang-binatang pun mereka ini berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka bertobat. Bertobat yang dimaksudkan di sini adalah mereka berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat. Dan oleh karena mereka bertobat, kemudian mereka berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat pada saat itu. Maka Tuhan mengasihi mereka. Timbullah kasih sayang Tuhan terhadap Nineve. Yang tadinya sudah direncanakan bahwa Nineve akan dimusnahkan pada waktu itu. Tuhan akhirnya membatalkan hukumannya terhadap Nineve. Tuhan sangat mengasihi Nineve pada saat itu. Dan Tuhan ingin menyelamatkan mereka sekalian, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu pada saat ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang ini kita sedang hidup di dalam dunia yang sedang terancam. Mulai memasuki tahun 2020, maka dunia ini mengalami satu virus yang disebut dengan virus COVID-19 atau COVID-19. Di mana COVID ini mulai terjadi di Wuhan, kemudian akhirnya bergerak ke seluruh negara, dan hampir 200 negara lebih dikuasai oleh virus ini, Bapak Ibu sekalian. Dan virus ini adalah merupakan virus yang sangat mematikan. Ini adalah satu pertanda bahwa Tuhan sedang murka dengan dunia ini, saudara-saudara. Karena dunia ini dengan kemajuan teknologi dan dengan segala macam kesibukan, pekerjaan dan sebagainya, menyebabkan manusia ini lupa untuk mencari Tuhan, lupa untuk menyembah Tuhan, bahkan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga manusia ini hidup seolah-olah orang oleh karena kekuatannya sendiri. Manusia ini hidup seolah-olah oleh karena kepintaran dan kemampuannya dan segala kesibukannya menyita segala waktunya. Kemudian tidak memiliki waktu untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk menyembah kepada Tuhan. Pekerjaan dijadikan sebagai berhala, jabatan dijadikan berhala, bahkan kesibukan-kesibukan dijadikan berhala, dan bahkan teknologi yang semakin canggih itu dijadikan sebagai berhala.
Kemudian akhirnya manusia melupakan Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia. Supaya dengan demikian maka dunia ini boleh sadar bahwa ternyata manusia ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita semua sadar hari ini bahwa ini adalah tanda daripada murka Allah. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita ini berdoa kepada Tuhan. Dan setiap saat kami yang ada di gereja bersama dengan para pengerja dan pelayan-pelayan Tuhan, kami mewakili jemaat Tuhan, jemaat GBI Bukit Sion di tempat ini meminta pertolongan kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyelamatkan jemaat ini. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, mulai dari awal bulan Januari sampai dengan hari ini, di pertengahan daripada bulan Juni, Tuhan melindungi umat ini. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada seorang pun yang mati oleh karena virus ini. Tetapi Tuhan menolong kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan melindungi kita. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sakit. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan justru mendengar dan mengabulkan permohonan kita. Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memulihkan Bapak Ibu sekalian. Dan saudara-saudaraku sekalian, saya punya rekamannya. Bagaimana saya berdoa untuk jemaat satu persatu dan bergumul untuk jemaat ini. Menyebutkan nama mereka satu persatu sehingga dengan demikian Tuhan melindungi dan Tuhan menyelamatkan jemaat Bukit Sion sampai dengan hari ini. Bukan oleh karena doa saya, tetapi oleh karena kasih karunia dan oleh karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mau berdoa. Yang pertama-tama kita harus seperti Nineve. Kita mau bertobat. Ya, kemudian kita mau berhenti berbuat dosa. Kita mau berdoa buat bangsa ini, mewakili bangsa kita ini. Berdoa minta ampun kepada Tuhan supaya dengan demikian Tuhan mengampuni bangsa kita. Di mana bangsa kita yang tadinya adalah bangsa yang gotong royong, bangsa yang toleransi, bangsa yang hidup penuh kasih satu dengan yang lain. Tapi hari-hari terakhir kita lihat bahwa bangsa ini hidup dengan penuh kebencian, hidup dalam dendam, hidup dalam amarah, hidup dalam emosi, caci maki, penuh dengan kebencian. Dan inilah yang menyebabkan Tuhan murka terhadap bangsa kita. Dan virus ini semakin menyebar di dalam bangsa kita. Di sekitar kita, saudara-saudara, kita tidak tahu virus itu sedang terus menyebar sampai dengan hari ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mewakili bangsa ini dan kita mau berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita berdoa bersama-sama, minta ampun kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan bangsa kita. Maka Tuhan akan melepaskan diri kita daripada virus yang mematikan ini. Dan saya percaya dengan demikian, maka Tuhan mengampuni bangsa kita. Kemudian malapetaka itu akan diangkat daripada dunia ini, saudara-saudara. Kalau Tuhan mengasihi bangsa Nineve yang hanya 120.000 orang, maka saya percaya Tuhan sangat mengasihi penduduk dunia ini yang jumlahnya kurang lebih hampir 7 miliar lebih. Dan saya percaya Tuhan juga mengasihi bangsa Indonesia, 250 juta jiwa. Mana Tuhan akan selamatkan bangsa ini kalau kita semua bersama-sama berdoa, minta ampun kepada Tuhan dan mintakan pertolongan Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian awan kemuliaan-Mu. Dan kita akan bersama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan mendengar doa kita dan Tuhan akan menyelamatkan kita sekalian. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi
bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, ampuni bangsa kami. Ampuni gereja Tuhan. Ampunilah hidup kami masing-masing Tuhan. Karena seringkali kami tidak taat kepadamu Tuhan dan kami tidak hidup menurut firman-Mu. Seringkali kami dengan segala kesibukan kami melupakan Tuhan. Seringkali Tuhan dengan kemajuan teknologi kami menjadikan sebagai berhala. Kemudian akhirnya kami lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami lupa untuk mengandalkan Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan langit dan bumi ini dan menciptakan kehidupan kami sekalian. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami juga mohon ampun kepadamu Tuhan. Karena kesibukan-kesibukan kami yang telah menyita waktu kami, sehingga kadang-kadang kami tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Tapi hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu merendahkan diri, minta ampun dosa kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa bangsa kami, ampunilah dosa daripada gereja-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hari ini Tuhan mendengarkan doa kami pada saat ini. Tuhan, cabutlah murka-Mu dari atas muka bumi ini Tuhan. Di mana COVID-19 ini Tuhan menyebabkan banyak sekali orang yang sakit, banyak sekali orang yang menderita, kelumpuhan ekonomi, banyak sekali manusia yang mengalami sengsara dan kesulitan hidup. Ini akibat daripada dosa-dosa kami. Untuk itu ampunilah dosa kami dan selamatkanlah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang turun tangan dan akan melepaskan kami dari COVID-19 ini Tuhan. Sehingga dengan demikian maka kami akan dilindungi oleh Engkau. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi mereka semua dan selamatkan mereka daripada malapetaka yang besar ini Tuhan. Sehingga dengan demikian maka umat-Mu akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Bangkitkanlah gereja-Mu supaya gereja-Mu terus bersaksi bahwa sesungguhnya Tuhan adalah pemelihara hidup ini. Tuhan adalah pelindung kami dan Tuhan adalah penyelamat kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap orang yang sadar dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkannya, Tuhan akan memulihkannya, dan Tuhan akan melindunginya dari malapetaka yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu terbeban untuk memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, maka Bapak Ibu dapat mempersembahkannya, yaitu lewat transfer BCA, Gereja Betel Indonesia atas nama Bapak Hermawan AS dan Bapak Henry pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.